Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Di video sebelumnya saya sudah sedikit berbagi informasi mengenai kebugaran jasmani, dari mulai pengertian, komponen, bentuk latihan, dan manfaat daripada kebugaran jasmani itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan sedikit berbagi informasi masih seputar daripada kebugaran jasmani. Kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu bentuk tes, yaitu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Teman-teman, sebetulnya banyak bentuk-bentuk tes yang kita bisa gunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani kita. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Harvard Step Test. Yang dimaksud dengan Harvard Step Test adalah cara untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani dengan menggunakan media bangku, dengan tujuan dari proses tes ini untuk menganalisa tingkat kebugaran jantung dan paru-paru. Jadi lebih spesifik itu untuk mengukur tingkat kebugaran jantung dan paru-paru kita. Sebelum melakukan tes, ada beberapa alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Di antaranya kita harus siapkan bangku, tapi nanti saya akan menggunakan tembok yang tingginya kurang lebih 50 cm. Selanjutnya saya punya alat tulis, kemudian stopwatch, saya menggunakan jam tangan, dan yang terakhir adalah metronom dengan ketukan 120 kali per menit. Jadi metronom ini kita gunakan nanti sebagai acuan untuk melakukan gerakan naik turun bangku atau tembok. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Ya, teman-teman, apabila keterbatasan alat untuk metronom ketukan ini, mungkin teman-teman bisa memperkirakan saja pada saat naik turun bangku dengan ketukan 120 kali per menit. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah gerakan melakukan Harvard Step Test atau naik turun bangku, yang di sini saya akan menggunakan tembok sebagai pengganti daripada bangku. Langkah pertama, berdiri menghadap bangku sambil mendengarkan detakan metronom berfrekuensi 120 kali per menit. Pada detakan pertama, tempatkan salah satu kaki di atas bangku. Pada detakan kedua, kaki yang lain naik ke atas bangku sehingga kalian telah berdiri tegak di atas bangku. Pada detakan ketiga, kaki yang pertama naik diturunkan. Pada detakan keempat, kaki kedua diturunkan sehingga kalian telah kembali di atas lantai. Tepat pada detakan berikutnya atau kelima, kaki yang pertama kembali naik ke atas bangku. Demikian seterusnya. Siklus tersebut diulang terus-menerus sampai kalian tidak kuat lagi, namun tidak lebih dari 5 menit. Catat waktu berapa lama kalian bertahan dengan menggunakan stopwatch. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony, by your side
kalian sudah tidak kuat untuk melakukan gerakan naik turun, atau gerakan kalian sudah tidak sesuai dengan irama metronom, maka segera akhiri gerakan tersebut, kemudian mencatat catatan waktu yang kalian peroleh. Setelah itu, kalian menghitung denyut nadi dalam waktu 30 detik. Pada tes kali ini, saya mendapatkan catatan waktu 4 menit 9 detik, sedangkan denyut nadi dalam waktu 30 detik saya mendapatkan 65 kali. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung hasil tes yang telah kita lakukan tadi, di mana tadi saya mendapatkan catatan waktu melakukan naik turun itu 4 menit 9 detik. Kemudian kita rubah ke dalam detik sehingga menjadi 249 detik. Kemudian denyut nadi saya setelah melakukan naik turun, saya hitung dalam 30 detik itu mendapatkan 65 denyut nadi. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya lama naik turun dalam detik dikalikan 100 dibagi 5,5 dikali denyut nadi. Nah, di sini lama naik turun dalam detik 249 dikali 100, kemudian 5,5 dikali 65, hasilnya 249 kali 100 24.900 dibagi 357, hasilnya 69,7. Di sini saya bulatkan menjadi 70. Dan terakhir kita masukkan ke dalam tabel indeks kesanggupan, di mana apabila kita memperoleh nilai kurang dari 50, itu berarti masuk ke dalam tingkat kebugaran kurang. Lalu apabila memperoleh nilai 50 sampai dengan 80, itu masuk ke dalam kategori sedang. Dan apabila kita memperoleh nilai lebih dari 80, itu masuk ke dalam kategori baik. Nah, di sini saya memperoleh nilai 70. Berarti saya masuk ke dalam kategori 50 sampai 80. Itu berarti tingkat kebugaran jasmani saya masuk ke dalam kategori sedang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan apabila ada kekeliruan, silahkan komen dan kasih masukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.